Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ittaqullaha ta'ala fis sirri wal alam. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kesunyian maupun dalam keramaian. Ittaqu haqqat taqwa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa taz'adu wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Niscaya kalian akan memperoleh kebahagiaan, kesuksesan dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kultum singkat kali ini akan membicarakan sebuah amal ibadah yang dimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk kita sering-sering melakukannya. Sebuah amal ibadah yang Nabi SAW menginginkan kita untuk kita sering-sering di dalam mengingatnya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang memutus kenikmatan, yakni al-maut. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini memberikan kepada kita sebuah faedah yang sangat agung, bahwasanya mengingat kematian itu merupakan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kita untuk kita senantiasa mengingat kematian. Kalaulah mengingat kematian itu bukan suatu ibadah, maka niscaya Nabi SAW tidak menganjurkan kita untuk mengingatnya. Bahkan di dalam hadis ini Nabi SAW menekankan kita untuk kita sering-sering mengingat kematian. Dan jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sudah menjadi hikmatullahi fi syariatih. Sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh syariat Allah. Bahwasanya apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam agama ini, baik itu berdasarkan Al-Qur'an maupun hadits Nabi SAW, jika perintah tersebut kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebaikan dunia sebelum akhirat. Dan sebaliknya para hadirin, apabila Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini melarang kita sesuatu permasalahan, yaitu menunjukkan kepada sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka tatkala seorang muslim dia meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Termasuk di dalamnya adalah apa yang kita bahas pada malam yang berbahagia ini, yaitu memperbanyak mengingat kematian. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah oleh kita memperbanyak mengingat kematian. Isilah hari-hari kita ini dengan memperbanyak berangan-angan tentang kematian. Karena itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mengantarkan kita kepada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam kita mengingat kematian, itu di dalamnya terkandung kebaikan dan kemanfaatan yang sangat banyak. Karena setiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, setiap perkara yang Nabi SAW perintahkan kepada kita, pasti di dalamnya terkandung kebaikan yang itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di antara kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mereka banyak mengingat kematian adalah di antaranya sebagaimana hadis yang kita baca barusan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Fa innahu lam yadhkuru ahadun fi dhiqin minal 'aish illa wassa'u alaih. Karena tidaklah seseorang dia mengingat kematian di dalam kehidupannya, baik itu dalam keadaan dia sulit, atau dalam permasalahan yang dia hadapi, atau itu permasalahan ekonomi yang sempit,
atau penyakit yang sedang dia derita, atau apapun permasalahan yang dialami dalam kehidupan dunia ini, melainkan dengan dia mengingat kematian, maka hatinya akan lapang. Dengan dia mengingat kematian, hatinya akan mudah bersabar. Dia akan mudah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepadanya. Dan perlu diketahui para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian itu bukan hanya untuk orang-orang yang sudah berusia 60 tahun. Mengingat kematian bukan hanya untuk orang-orang yang berusia 70 tahun. Dan bukan juga untuk orang-orang yang sudah keriput kulitnya, bukan. Tetapi kematian itu dia bisa datang kapanpun, dan dia tidak akan pernah terlalu cepat dan tidak akan pernah terlalu lambat. Kita menyaksikan di luar sana para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang-orang di luar sana. Terkadang seorang anak dia mendahului kedua orang tuanya. Terkadang seorang adik dia mendahului kakaknya. Terkadang seorang cucu mendahului kakeknya. Dan terkadang seorang pemerintah mendahului rakyatnya. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kematian itu akan mendatangi siapapun tanpa mempedulikan keadaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal atau batas waktu bagi mereka, maka tidak akan kami terlambatkan dan tidak akan pernah kami cepatkan. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tiada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kebaikan pertama para hadirin dirahmati Allah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang banyak mengingat kematian. Kemudian kebaikan kedua, manfaat kedua yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mereka mengingat kematian adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya pernah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiruhum lil mauti dzikra," yaitu orang-orang yang mereka paling banyak mengingat kematian dalam hidupnya. "Wa ahsinuhum lima ba'dahu isti'dadan," dan orang-orang yang paling baik persiapannya untuk hari setelah kematian. Ulaikal akyas, itulah orang-orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti para hadirin yang dirahmati Allah, keutamaan atau kebaikan kedua yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mereka banyak mengingat kematian adalah dia akan mempersiapkan bekal-bekal yang penuh untuk kehidupan dia setelah kematian. Dan begitulah konsep berpikir seorang mukmin. Begitulah konsep berpikir seorang mukmin yang cerdas. Dia berpikir bahwasanya dunia itu hanya sementara. Setelah kehidupan dunia dia akan mati, dan setelah kematian akan ada kehidupan selanjutnya. Dan itulah kehidupan yang kekal abadi, yang tidak ada setelah kehidupan dunia kecuali dua tempat untuk dia kembali, yaitu surga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu seorang mukmin dia sangat butuh dengan yang namanya bekal dalam kehidupan ini untuk kehidupan surga dia. Karena kalau dia tidak memiliki bekal yang bagus di dalam kehidupan dunia ini, maka tidak ada tempat lain untuk dia kembali melainkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsep berpikir seorang mukmin yang cerdas. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namut wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Hidup kita ini hanya hidup di dunia. Kita hidup kemudian kita mati, hidup kemudian mati. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ucapan orang-orang kafir, "Wa ma yuhlikuna illa dahr." Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, dan kita tidak akan dibangkitkan setelah kematian. Ini adalah konsep berpikir orang-orang kafir, konsep berpikir orang-orang yang mereka mengkufuri tentang adanya alam barzakh, konsep berpikir orang-orang yang mereka mengkufuri akan adanya hari kiamat. Dan ini adalah konsep berpikir yang ditentang oleh Allah dan ditentang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, mereka meyakini dalam hati mereka dunia ini merupakan bekal baginya. Bagaimana dengan bekal tersebut dia bisa selamat dalam kehidupan dunia ini? Maka bagaimana cara kita bisa menggapai bekal? Yaitu dengan cara kita mengingat kematian. Dan ini merupakan keutamaan yang orang sering terluput darinya. Dia menganggap bahwasanya kehidupan dia ini hanyalah kehidupan di dunia saja. Dia menganggap bahwasanya dunia adalah segalanya bagi dia. Dia menganggap
bahwasanya akhir dari kehidupan adalah dunia, padahal pada hakikatnya akhir dari kehidupan seorang hamba itu adalah antara syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Al-Barah bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati ala syafiril qabr, thumma balla tharaya." Dahulu pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menguburi jenazah. Kemudian tatkala kami selesai menguburi jenazah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai basah jenggotnya. Kemudian aku berkata kepada para sahabat yang ada di dekatku, "Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengingat kematian. Padahal beliau telah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah merupakan hamba Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, akan tapi beliau masih mengingat yang namanya kematian." Lalu bagaimana dengan kita para hadirin yang dirahmati oleh Allah? Kita ini adalah orang-orang yang tidak punya legalitas sama sekali syurga atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada legalitas sama sekali bagi kita ini diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nama kita terletak di dalamnya sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya bagi kita untuk kita lebih banyak mengingat kematian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbalik dan menghadap kepada sahabatnya seraya berkata dalam keadaan jenggot beliau yang basah, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai para sahabatku, wahai saudara-saudaraku, untuk yang seperti ini hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian. Ya ikhwani limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini, yaitu kehidupan setelah kematian, hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian. Yang dimana pada hari tersebut keluarga tidak bermanfaat bagi anda, saat harta tidak bisa menolong anda, saat jabatan bukanlah ukuran antara anda dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang menjadi ukuran adalah amalan anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapkan bekal. Dan cara untuk mempersiapkan bekal adalah seseorang dia banyak mengingat kematian. Karena di dalam seseorang dia mengingat kematian, itu akan membuat dia bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam dia mengingat kematian, maka akan muncul dalam hatinya itu rasa takut akan azab Allah, akan muncul dalam hatinya rasa takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan seseorang dia mengingat kematian, maka akan muncul dalam hatinya rindu akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rindu ingin berjumpa dengan Allah, rindu ingin masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, berkata seorang penyair Arab yang ini merupakan sebagai penutup dalam kultum yang singkat pada malam yang berbahagia ini. Penyair ini mengatakan di dalam baitnya, "Tahi syammir wala tazal dzakiral maut, fanisyanuhu dhalalum mubin." Wahai sahabatku, wahai teman-temanku, ini juga sebagai peringatan kepada kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyair ini mengatakan, "Wahai sahabatku, bersungguh-sungguhlah engkau dan hendaklah engkau selalu dan senantiasa mengingat yang namanya kematian. Karena melupakan kematian itu merupakan kesesatan yang sangat nyata." Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan diri jamaah sekalian. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, adapun yang salah datang dari diri saya sendiri dan dari diri syaitan. Saya akhiri aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.